pas sudah besar tinggal sama mereka gitu kan. Di situ aku berharap aku bisa dapat kasih sayang dari mereka gitu. Tapi ternyata mereka tetap sibuk dengan urusan mereka, dan akhirnya kasih sayang itu aku nggak dapat. Ya aku bilang, kalau mama nggak suka kayak gini, ya udah dari dulu harusnya mama rawat aku dari kecil. Jadi sifat aku bisa sesuai sama maunya mama kayak gitu. Jumpa lagi dengan Joy teman sharing. Hari ini konsepnya agak sedikit berbeda. Biasanya kita punya host yang kece-kece dan manis-manis. Tapi hari ini kita nggak pakai host. Kita akan bersama ngobrol berdua dengan satu tema tertentu. Saya Riana Dwi Jayanti dan nama saya Oya. Saya staff di Joy. Dan apa lagi Mbak? Apa lagi yang mau dikenalin, nomor rekening gitu? Jadi dulu aku bergabung di Joy pas kuliah. Terus habis itu setelah lulus aku bergabung jadi pekerja di Joy, menjadi staff Joy. Oke, hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang satu tema, judulnya berdamai dengan masa lalu. Oh ya, kalau dengar tema kayak gitu ingat lagu dangdut nggak sih? Dangduters ya. Coba Oya nyanyiin dong. Oh iya, masa lalu biarlah masa lalu. Jing. Ya gitu. Ya gitu ya, waduh gitu. Nah, kalau dari kata-kata lagu itu kan, masa lalu biarlah masa lalu. Artinya kayaknya sepertinya masa lalu itu dilupain kan. Nah, apakah benar masa lalu itu harus dilupain? Kira-kira kalau Oya setuju nggak kalau masa lalu ya harus dilupain gitu? Kalau aku sih pengennya setuju sih Mbak. Karena apalagi kalau masa lalu yang menyakitkan gitu kan. Itu kayak pengennya dilupain aja gitu. Tapi kenyataannya nggak bisa dilupain. Iya, gitu ya bener ya. Karena masa lalu kayaknya sebenarnya kita nggak mungkin bisa lupa. Kecuali kita mungkin sakit Alzheimer atau pura-pura lupa. Ada lagunya juga ya. Atau amnesia Mbak. Atau amnesia atau satu trauma yang membuat dia lupa. Tapi kalau kenyataannya kita nggak bisa lupa ya sama masa lalu. Biasanya masa lalu yang mana yang biasanya nggak bisa lupa ya? Ya itu masa lalu yang menyakitkan. Yang kayak, senang? Kalau yang senang kan kayak ya senang-senang aja gitu Mbak. Kalau yang menyakitkan tuh kayak selalu kayak terngiang-ngiang gitu. Dan selalu membuat kayak, apalagi kalau ketemu sama orang yang buat sakit hati tuh kayak pengen gimana gitu ya. Makanya pas banget ya kata berdamai dengan masa lalu. Karena kalau berdamai itu kan berarti kayak sesuatu yang belum selesai kan, artinya berdamai. Jadi kalau yang pengalaman yang udah senang ya nggak perlu berdamai, udah baik-baik ya. Jadi pengalaman yang masa lalu itu yang harus kita berdamai. Nah, kalau pengalaman Oya sendiri, kenapa sih kita harus berdamai dengan masa lalu? Kenapa gitu? Karena masa lalu itu membuat pengaruh yang buruk gitu buat diri sendiri maupun bisa berpengaruh ke orang lain, dan relasi itu bisa jadi nggak sehat gitu Mbak. Gitu. Atau mungkin bisa Oya kasih contoh gitu secara menurut pengalaman Oya sendiri sehingga bisa lebih dimengerti ya. Kan Oya diundang di sini salah satunya ngomong biar kasih contoh peristiwanya ya, biar nggak makan gaji buta gitu ya. Ya makin Oya. Sebenarnya banyak sih pengalaman masa lalu yang bisa dibilang menyakitkan buat aku. Salah satunya yang aku alami itu, jadi aku dulu pas masih kecil, masih bayi gitu, aku dititipin sama orang tua aku ke nenek. Awalnya ke nenek dari mama gitu kan. Terus waktu itu kan neneknya aku masih 2 bulan apa 3 bulan gitu kan dititipin di situ. Ternyata ada satu orang gitu yang datang ke rumah terus lihat kalau aku cuma ditiduran di lantai aja gitu, terus cuma beralaskan tikar yang tipis gitu. Terus katanya aku sakit-sakitan kayak gitu. Aku sakit-sakitan dan akhirnya kan kampung mama itu jauh sama kami kan. Terus pas dia ke pasar terus dia ketemu sama oma dan papa. Terus akhirnya dia cerita soal aku yang ternyata
digituin Cuma kan. ditaruh di Iya, ditaruh di lantai. lantai. Terus nenekku kan dulu itu katanya penjual minuman keras, Shopee kalau di sana bilang kayak gitu. Mabuk lagi gitu. Iya, jadi dia asik-asik minum Mabuk. sama teman-temannya, terus kayak aku cuma ditaruh aja di lantai gitu kan. Jadi nggak diperhatiin. Jadi pas orang itu lihat, terus dia cerita ke oma yang akhirnya ngurus aku. Akhirnya dia pergi pulang ke rumah, dia cerita kan. Dia cerita terus dia bilang kalau lebih baik kita pergi ambil dia aja daripada dia sakit terus mati lagi di sana. Nggak diurus gitu Iya, ya. nggak diurus. Terus akhirnya ya udah, akhirnya dia ajak adiknya terus pergi ke kampung mama, terus ambil aku pulang ke tempatnya papa kan. Terus akhirnya dari situ dia ngerawat aku sampai aku besar kayak gitu. Jadi dari situ pas dulu aku masih kecil, aku diceritain hal itu kayak kayak langsung sedih gitu. Lihat aku membayangkan seorang bayi yang masih kecil, terus kok tega sih ditaruh aja di bawah gitu di lantai, terus cuma alas sama tikar gitu, terus dia asik main sama teman-temannya, terus minum mabuk-mabukan gitu kan. Ya aku waktu itu diceritain tuh kayak kok gitu sih orang tua aku, kayak nggak peduli sama aku. Terus yang bikin aku sakit hati lagi kayak mereka sama sekali nggak pergi gitu, nggak pergi ambil atau urus gitu ya. Jadi bukan mereka yang pergi, tapi oma yang pergi ambil aku. Jadi rasa sakit hati itu kayak timbul gitu. Dan kayak aku merasa orang tua aku nggak peduli sama aku, orang tua aku kayak nggak mencintai aku gitu, sampai dibiarkan aja kayak gitu. Sampai akhirnya aku semakin besar kan, sebenarnya masih pas sudah besar tinggal sama mereka gitu kan. Di situ aku berharap aku bisa dapat kasih sayang dari mereka gitu, tapi ternyata mereka tetap sibuk dengan urusan mereka, dan akhirnya kasih sayang itu aku nggak dapat. Kasih sayang dari orang tua kandung aku nggak dapat, dan akhirnya ya aku semakin merasa nggak dikasihani, merasa nggak dicintai, merasa kayak nggak dianggap gitu sama orang tua aku. Itu sih Mbak yang akhirnya kayak membuat aku mengalami luka gitu, kayak sakit hati sama kedua orang tua aku gitu. Jadi perasaan dari luka masa lalu itu membuat pengaruh terhadap diri itu perasaan-perasaan tadi ya, perasaan tidak dicintai, tidak dianggap. Jadi itu luka masa lalu menyebabkan luka dalam diri sendiri. Terus tadi Oya juga bilang bahwa itu juga pengaruh dengan relasinya dengan orang lain. Iya, betul. Itu bisa kasih contoh juga nggak, perasaan tadi yang tidak dicintai dan tidak dianggap tuh dengan orang lain gimana tuh contohnya? Jadi aku pernah punya pengalaman pas di Joy. Wah, di Joy ya. Jadi waktu itu pas ada mau acara welcoming party di Atmajaya kan. Terus itu pertama kali nih aku mau ikut. Jadi setiap ministry di Joy itu kan ada kayak dance, ada siapin dance buat nanti tampilin. Terus aku dari choir juga gitu. Jadi kami kayak udah latihan berminggu-minggu buat siapin buat nanti tampil di sana kan, di Atmajaya gitu. Nah terus pas waktu itu kayak pas di hari hanya kami kan udah janjian di grup nanti jam 2 kita kumpul ya di SC buat latihan buat nanti malam gitu kan. Terus aku lihat ternyata jadwal aku bertabrakan sama ini, ada jadwal kuliah gitu kan. Tapi karena aku saking semangatnya gitu kan, ini kali pertama aku pengen ikut tampil pertama tampil pertama di Atmajaya gitu kan, ikut welcoming party. Jadi kayak semangat gitu pengen ikut. Jadi akhirnya aku minta izin dong nggak ikut sampai izin kuliah ya, demi itu ya. Demi itu. Terus ternyata waktu itu kan kakakku yang di Surabaya datang ke sini, terus dia temanin temannya yang lagi koas di UGM. Jadi ada minta tolong harus antarin makanan dulu ke tempat mereka kan. Jadi dari kampus aku ke kos ambil makanan, terus ke UGM dulu, baru aku datang lagi ke SC gitu kan. Nah waktu itu aku cuman pakai baju kuliah aja gitu. Yang ada seragamnya itu juga. Iya, gitu. Yang pakai seragam. Terus akhirnya pas sampai sini aku lihat, loh, kok ini orang-orang pada pakai kayak semua udah seragam gitu, pakai baju hitam semua, udah pakai pita-pita gitu kan. Terus aku kayak nanti aja deh, nanti masuk dulu. Terus tiba-tiba ada satu kakak yang datang, loh, oh ya kenapa pakai baju itu? Terus dia bilang
loh kenapa kak, kan di grup bilang datang ke SC cuman buat latihan gitu kan. Terus dia bilang tidak, oh ya kan di grup bilang kalau nanti datang langsung pakai baju hitam biar kita siap-siap di sini, terus langsung OTW ke Atma Jaya kan. Terus aku bilang, lah itu bilang di mana kak? Terus di grup ini nggak ada, sampai kita lihat di grup kan. Terus dia bilang, oh apa, oh ya nggak masuk di grup ya, dia bilang kayak gitu. Dan aku langsung kayak jengkel gitu kan, kayak kok mereka nggak masukin aku di grup sih. Aku pikir cuman di grup choir itu kan, tapi ternyata ada di Grup grup welcoming koordinasi, gitu ya. koordinasi buat welcome Welcoming. party kayak gitu. Terus kayak apa, kayak aku udah kesal, aku udah bela-belain nggak masuk Udah kuliah. keliling-keliling Iya, juga terus keliling tadi. ke UGM, terus baru datang ke ini SC, tiba-tiba kayak gitu kan. Terus di situ aku langsung merasa kayak, ih ini orang kayak Nggak gimana dianggap ya? gitu Aku ya. merasa nggak dianggap gitu mbak, karena udah 2 minggu latihan, selama 2 minggu aku nggak tahu kalau ternyata ada grup lain kayak gitu kan. Terus waktu itu kayak ya udah deh, aku udah marah sebenarnya, tapi aku ya udah diam dulu. Terus aku ikut 1 kali latihan, terus aku bilang udah kak, habis ini aku langsung ke kos ganti baju, nanti aku datang lagi, aku bilang gitu kan. Terus habis itu sampai mereka bilang ya udah pulang dulu oh ya. Terus aku Pulang. langsung pulang. Terus di sepanjang jalan tuh aku nangis terus kayak marah-marah, ini orang kayak nggak peduli sama aku, kayak kita udah latihan 2 minggu sama-sama terus nggak masukin aku di grup kan. Jadi kayak kesel gitu, terus marah, jadi kayak benar-benar merasa nggak dianggap gitu kan Bari. Terus aku kesel, aku bilang tunggu ya, lihat aja. Wah, Aku nggak langsung mau. Kayak di situ aku pokoknya nggak mau ikut. Aku langsung terus kayak nggak datang memutuskan. berarti. Iya dong, aku sampai kos kan nangis-nangis kan. Aku nangis-nangis, aku banting tasku di bawah karena kayak udah capek kan dari kampus terus ke UGM terus datang ke sini ternyata lain gitu hasilnya gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku kan masih nangis kan dari jalan sampai kos, aku nangis. Akhirnya aku bilang aku udah malas nggak mau ikut. Terus aku ambil HP, aku telepon salah satu teman kan, yang aku bilang, kak mohon maaf aku nggak bisa ikut soalnya kakakku sakit. Padahal kakaknya nggak sakit ya. Iya. Aduh. Ya, kakakku pingsan, aku bilang. Wah, sampai mengarang cerita ya. Ya aku mengarang cerita. Wah. Aduh, lucu sih. Aku bilang Wah, gitu, iya, kakakku pingsan di UGM jadi aku harus ke sana. Wah, Aku bilang kayak sampai mengarang cerita ya. Iya, aku bilang kayak gitu. Terus mereka bilang, oh iya kayak gitu kak. Iya kak, maaf ya kak, aku nggak bisa ikut kayak gitu. Waduh. Terus habis itu aku langsung banting HP, terus aku kayak kesel gitu, marah lagi. Iya, Aku iya. bilang udah terserah, makan nyanyi ada di situ. Aku bilang gitu. Terus ya udah marah gitu, marah nggak. Aku betul-betul nggak kayak dipeduliin sama mereka, kayak nggak dianggap sih, itu lebih tepatnya. Iya. Jadi tadi kan kalau kita lihat kan Oya, karena pengalaman dia ketika waktu kecil kan dititipin ya, Oya dititipin, bahkan sempat waktu dengan nenek ditelantarin atau ya di lantai dibiarin gitu. Terus jadi kemudian luka itu membuat Oya merasa bahwa Oya itu merasa tidak dianggap, tidak dikasihi, tidak dicintai. Jadi itu kayak daerah sensitif buat Oya. Jadi luka itu membuat sensitif ya buat seseorang. Jadi ketika luka itu bersentuhan dengan orang lain, jadi gampang mudah tersulut gitu ya, tersenggol. Jadi umpamanya misalnya gini Oya, kayak luka fisik. Kalau kita punya luka fisik, kalau lukanya itu tersenggol kan kita sama orang, kita bisa langsung hei hati-hati dong kena lukaku gitu ya. Jadi benar tuh ada bukan pepatah ya, kata yang bahwa orang yang terluka adalah orang yang melukai. Itu benar ya, karena Oya tadi terluka karena oleh orang tua, akhirnya jadi sensitif ketika ada teman choir yang nggak ngomongin di grup. Mungkin sebenarnya bisa diomongin ya, tapi Oya bisa tersinggungnya, minta ampun, dan sama dengan perasaan tidak dianggap, tidak dikasihi tadi ya, sampai bisa membuat cerita tadi ya, membuat cerita kakaknya pingsan ya. Mungkin nanti yang teman choir yang ini yang tidak disebutkan namanya bisa kerasa ya. Ada lagi mungkin peristiwa yang berhubungan dengan orang lain? Iya ada. Jadi waktu itu pas aku udah kuliah juga. Jadi waktu itu aku pas lagi pulang
kuliah, pulang dari kampus, terus aku jalan kan sama si temen aku Yuyun namanya. Yang disebut namanya. Jadi pas pulang itu ternyata mama telepon, terus kami lagi ngomong apa gitu, terus tiba-tiba kayak mama ngomong soal apa ya, aku udah lupa, tapi kayak tiba-tiba aku marah gitu kan. Aku marah, terus aku langsung tanpa sadar aku langsung mengeluarkan kata-kata yang kayak menyakitkan mama gitu. Jadi kayak aku bilang, kalau mama nggak suka kayak gini ya udah, dari dulu harusnya mama rawat aku dari kecil, jadi sifat aku bisa sesuai sama maunya mama kayak gitu. Tapi waktu itu aku ngomongnya dengan nada yang tinggi. Ini udah tinggi ya, tapi tinggi lagi, lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi ya. Gitu Terus ya. tapi kan pakai bahasa sana kan, jadi kayak kedengarannya tuh kayak kasar banget gitu kan Mbak. Terus aku nggak sadar sebenarnya ngomongnya kok tiba-tiba aku ngomong kayak gitu. Terus si Yun langsung tepuk belakangku, dengan orang tua kayak gitu ya dulu gitu, pakai bahasa sana tuh. Terus dia bilang kalau bicara dengan orang tua ya sopan aja, jangan kayak gitu. Terus aku langsung tadi aku Baru ngomong apa? kaget Iya, ya? aku baru kaget. Terus aku bilang, tadi aku ngomong apa kayak gitu. Kayak nggak sadar gitu, tiba-tiba kata-kata itu keluar dari mulut aku gitu aja. Bisa kayak gitu. meledak gitu ya, seolah-olah kita sendiri nggak sadar bahwa Iya. itu meledak. Jadi kayak pas waktu itu tuh kayak mama langsung diam gitu kan, kayak langsung kayak membisu gitu, nggak ngomong apa-apa kayak gitu. Terus aku langsung oh my goodness, apa yang tadi aku Yang ngomong bilang apa gitu ya. Terus kayak langsung abis itu pas Yuyun bilang kalau bicara dengan orang tua jangan kayak gitu, sopan sedikit gitu, sopan sedikit. Terus aku langsung astaga, aku bisa kayak gitu Wah. Gitu sih Mbak. Jadi dari ceritanya Oya benar-benar kita bisa melihat bahwa berdamai dengan masa lalu itu sangat diperlukan ya Oya, karena bisa berdampak pada diri sendiri, juga bisa berdampak dengan orang dalam relasi dengan orang lain. Nah, Oya bagaimana bisa menyadari bahwa lukanya itu ternyata berdampak buat Oya gitu. Bagaimana Oya bisa sadar? Ya, jadi aku baru sadar itu ketika aku ikut konseling. Jadi wah, promosi ya. Iya, jadi promosi dah gitu ya. Jadi dulu kan kayak pas datang ke SC main-main kan kayak lihat ada orang yang datang konseling kan, konseling. Terus aku bilang kayak ada orang yang bilang, "Oh ya, ayo ikut konseling." Terus aku bilang, ngapain, kan aku baik-baik aja gitu. Aku nggak ada apa-apa, maksudnya kayak hidupku baik-baik aja gitu, ngapain konseling, apa yang harus dikonselingkan kayak gitu. Terus ternyata pas daftar jadi pekerja di Joy ternyata harus ikut konseling kan. Nah dari situ dari situ tuh baru aku tahu kan. Kalau pas awal itu kan kayak aku bingung, aduh ikut konseling mau ngomong apa kayak gitu kan. Tapi ternyata pas udah ikut, ternyata perlahan-lahan itu semuanya itu terungkap kayak gitu. Iya. Kadang kita memang memerlukan orang lain ya untuk melihat lukanya kita. Kadang diri sendiri nggak lihat bahwa diri ini penuh luka ya. Kadang perlu orang lain gitu ya. Sih, Mbak. Terus saya dititipi sama konselornya gitu ya. Untuk promosi gitu ya. Jadi dalam konseling itu apa sih yang dilakukan untuk bisa berdamai dengan masa lalu? Sebenarnya banyak sih, banyak yang dilakukan. Terus prosesnya itu yang pertama untuk berdamai dengan itu semua ya lalu, kita harus kenal dulu, mengenal perasaan itu. Jadi menyadari lebih tepatnya, menyadari kalau ternyata aku terluka kayak gitu. Iya. Nah, langkah yang pertama memang harus menyadari bahwa saya terluka ya, karena nggak mungkin orang yang merasa diri baik-baik itu akan bisa ditolong ya. Gak mungkin kita paksa orang, ayo kamu harus ke rumah sakit. Mungkin bisa ya kalau yang sakit fisik digotong gitu ya. Kalau konseling kan harus sadar dulu ya bahwa lukanya ini. Berarti langkah pertama memang harus menyadari bahwa disadari ya bahwa ada lukanya. Terus yang kedua apa? Kalau udah disadari ya kita keluarkan perasaan itu sih Mbak. Mengeluarkan perasaan ya, karena banyak hal. Aku jadi kayak menyimpulkan semua ya yang dari nggak apa-apa ini kan gini ya host ini nggak ada host tadi ya soalnya ya. Jadi mengeluarkan emosi itu sebagai satu langkah yang penting dari proses pemulihan ya, karena banyak hal itu yang menjadi masalah dalam luka atau diri seseorang itu ketika sebenarnya perasaan itu dipendam, nggak keluar gitu. Jadi perasaan itu seperti gas
yang satu saat kayak kalau semakin diisi dia akan meledak. Jadi itu bahayanya. Nah, Iya itu sih. harus dikeluarkan. Nah, waktu itu gimana tuh cara ngeluarin emosinya? Iya, jadi waktu itu aku disuruh sama konselornya Iya. buat Konselornya kurang kerjaan ya, iya, nyuruh-nyuruh ya. dia nyuruh aku buat tulis surat dong. Iya, jadi tulis surat dengan untuk mengeluarkan perasaan-perasaanku dengan cara menulis surat gitu. Menulis Iya. surat cinta. Surat itu ya. Wah, gampang nggak itu ya nulis suratnya? Prosesnya gimana tuh nulis suratnya? Gimana ya? Jadi proses buat nulis surat itu butuh energi yang sangat-sangat banyak gitu. Karena ini jadi pengalaman pertama aku juga kan waktu itu. Jadi awalnya tuh kayak bingung gitu. Aduh, ini mau tulis apa gitu kan. Apalagi dibilang kalau pas mau nulis surat itu harus hening gitu, nggak boleh dengar musik, nggak boleh main HP gitu kan. Pokoknya harus hening, harus bisa biar perasaan-perasaan itu bisa keluar. Terus waktu itu ya aku cerita sedikit pengalaman pertama aku, pengalaman pertama aku menulis surat cinta itu. Jadi waktu itu aku bingung kan mau tulis di mana. Terus pas datang ke SC kayak ribut kan namanya orang kan. Terus akhirnya aku pilih tempat waktu itu di Kopi Kenangan karena jadi waktu itu kan baru buka, jadi dia sepi ya. sepi. Terus di atas nggak ada wifi juga kan, jadi bisalah. Terus dia nggak putar musik juga, jadi pas siang-siang aku kesana kayak cuman ada satu orang. Jadi aku langsung ambil tempat duduk di paling pojok gitu kan, jadi sendiri. Terus waktu itu aku udah bawa kertas sama pulpen kan, terus aku taruh situ di meja. Terus aku lihat, aduh ini mau tulis apa ya? kayak bingung gitu. Akhirnya berusaha untuk tenangkan diri. Terus akhirnya aku udah mulai tulis, pokoknya gerakan tangan gitu buat tulis gitu. Tapi kayak mungkin baru pertama kali kan, jadi kayak merasa bingung apa sih. Jadi kertas-kertas itu jadi aku ini apa namanya, lipat-lipat gitu. Sinetron itu iya jadi iya kayak gitu. gitu ya. Saking aku kayak aduh bingung banget nih mau tulis apa kayak gitu. Akhirnya aku sampai berapa ya, dari jam 1 sampai jam 5 di sana. Cuman buat nulis surat itu, dan cuman dapat satu halaman aja tapi nggak penuh gitu. Dan mau tulis itu kan kayak mengingat lagi kan, mengingat masa-masa yang sulit itu dan kayak menyakitkan kan. Jadi harus dikorek-korek lagi. Jadi kayak buat kayak benar-benar sakit gitu. Dan berusaha untuk nulisnya aja tuh kayak susah ya. Kayak gitu. Nulisnya udah susah, apalagi pas baca itu. Iya. Setelah nulis ada perintah berikutnya adalah membacakannya di depan konselor. Iya. Jadi kayak astaga, nulisnya udah susah, sekarang waktu baca lagi lebih susah ya. Baca lagi lebih susah kayak gitu. Jadi kan biasa konselornya bilang sesiapnya Oya aja gitu. Konselornya bijaksana ya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya bisa tapi pas nulis kan udah kayak nangis bingung kan. Ya. Bingung. Terus sampai pas udah bisa nulis itu kayak sampai nangis air mata. Terus habis itu waktu itu aku ingat pas habis nulis terus aku angkat kepala kan, aku lihat tadi CCTV di depan. Astaga, nggak lihat tadi kan. Tapi ya udahlah, udah selesai gitu. Terus ya udah, habis disuruh dibaca, aku mengalami kayak rasa lega gitu setelah itu. Walaupun ya pas nulis itu kayak butuh tenaga yang sangat luar biasa kalau aku sih buat bisa nulis surat itu, dan apalagi buat baca itu. Tapi kayak pas setelah membaca itu kayak ada perasaan lebih lega ya. Lega dalam diri kayak gitu. Jadi mengeluarkan emosi, perasaan itu bisa dibilang hampir setengah perjalanan dalam proses konseling itu selesai. Jadi banyak hal itu yang dilakukan dalam konseling adalah mengeluarkan perasaan. Dan cara untuk mengeluarkan perasaan itu sebenarnya bukan hanya menulis surat. Ada beberapa cara yang bisa dipakai, misalnya kursi kosong, ada namanya psychoimagery atau apapun ya, nanti bisa hubungi konselornya ya tadi ya, konselornya ya, itu ya, ada berbagai cara gitu. Nah setelah mengeluarkan emosi, kemudian langkah yang berikutnya apa ya? Langkah yang berikutnya itu pengampunan ya, mengampuni papa dan mama ya, iya. Dan itu akan jadi lebih lega ya setelahnya. Oke. Jadi pengampunan itu bukanlah
satu proses yang instan ya. Jadi pengampunan itu bisa diumpamakan sebagai sebuah perjalanan. Ketika kita mengampuni masa lalu, itu butuh yang nama tadi mengeluarkan emosi, mengeluarkan perasaan, dan akhirnya ke pengampunan. Jadi jangan merasa bersalah jika memang belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu ya. Jadi ada prosesnya gitu. Bukan pengampunan itu bukan satu yang instan gitu. Setelah melewati proses konseling, sehingga itu kan tadi mempengaruhi diri dan orang lain ya tadi, itu ada dampaknya nggak setelah berdamai, setelah melewati proses konseling? Ya, jadi pas lewatin itu kayak akhirnya aku disadarkan bahwa ternyata yang dulu aku pikir orang tua aku nggak peduli sama aku, kayak mereka kayak membuang aku begitu aja. Ternyata ada orang-orang yang Tuhan kasih itu buat peduli sama aku, buat sayang sama aku ya, salah satunya dengan kasih oma dan opa yang mengasihi aku, yang akhirnya kayak mereka yang aku bisa menerima dan merasakan kasih sayang orang tua itu dari mereka kayak gitu. Dan dulunya aku merasakan gak dipeduliin, gak dianggap kayak gitu kan, kayak benar-benar menyakitkan gitu. Tapi pas habis proses konseling itu dan ke tahap pengampunan itu sih yang aku kayak betul-betul merasakan bahwa ternyata aku gak sendiri gitu. Tuhan kasih orang-orang di sekeliling aku yang mengasihi aku kayak gitu. Terus kalau dampak sama orang lain itu kayak ketika ada hal-hal yang kayak tadi aku kan ternyata aku sadar kalau sensitif ya. di bagian situ, ketika orang kayak nggak nganggap aku, kayak nggak peduliin sama aku kan. Nah pas kalau ada hal-hal yang kayak gitu aku udah kayak ada alarm sih Mbak, alarm oh ya hati-hati itu titik sensitifmu kayak gitu. Jadi nggak langsung yang kayak emosi terus langsung pergi-pergi aja gitu. Itu sih. Benar. Ketika kita konseling, mungkin kita nggak bisa menghilangkan luka itu ya, ya, tapi kita seperti kayak pasang tadi alarm atau pasang peredam, sehingga ketika ada orang yang menyentuh itu kita nggak langsung meledak seperti yang kayak Oya tadi awal ya, langsung meledak gitu ya. Betul. Nah sebagai ini di penghujung acara itu ada satu pertanyaan yang sering muncul gitu kan, biarkanlah waktu yang menyembuhkan gitu ya. Apakah Oya setuju? Ya biarkanlah waktu yang menyembuhkan gitu. Luka itu biarkan waktu gitu. Apakah Oya setuju dengan pernyataan itu? Kalau aku nggak setuju sih, karena aku juga pernah mengalami hal itu. Dan ya sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan kayak gitu, tapi dalam waktu itu apa yang dilakukan kayak gitu, apa yang dilakukan agar bisa pulih dari semuanya kayak gitu. Kalau menunggu waktu berjalan terus nggak lakuin apa-apa kan ya sama aja kan gitu Mbak. Oke. Wah benar sekali Oya. Wah ini ya panjang dan semoga bisa memberkati juga ya pembicaraan kita. Sebagai penutup mungkin Oya ada kesimpulan atau kata-kata yang mau disampaikan buat teman sharing kita? Masa lalu itu emang menyakitkan, dan untuk pulih dari semua itu ya nggak segampang bilang masa lalu kita damai ya kayak gitu, tapi kayak ada proses yang harus dilalui kayak gitu. Dan itu juga bisa dibantu dengan konseling. Kalau dari aku sih kayak ikut konseling itu kayak sangat-sangat membantu aku untuk menyadari semua luka-lukaku, dan akhirnya melalui proses-proses yang ada di dalam situ aku bisa menerima semua itu dan berdamai dengan semua itu kayak gitu. Dan pas aku merenungkan ini aku keingat sama satu lagu sih Mbak, kayak lagu yang baru-baru ini dia bilang saat dunia mengecewakan, saat dunia kayak gak peduli dengan kamu tapi Tuhan peduli kayak gitu. Dan saat dunia itu menyakitkan, kayak masa lalu itu menyakitkan, Tuhan itu selalu ada kayak gitu. Jadi sampaikan aja semua kepada Tuhan kayak gitu, semua perasaan-perasaanmu yang menyakitkan itu, yang merasa disakiti, dikecewakan kayak gitu, karena Tuhan bakal pulihkan kamu kayak gitu. Itu sih yang jadi jadi kekuatan aku juga sih, yang akhirnya menolong aku untuk bisa mengampuni orang tua aku yang aku merasa bahwa mereka udah
kayak nggak sayang aku, nggak peduli sama aku gitu. Tapi kayak dalam semua proses yang aku lalui, ketika aku juga libatkan Tuhan di situ, akhirnya aku bisa gitu, aku bisa untuk mengampuni mereka kayak gitu. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi kayak berjuang juga untuk pulih dari masa lalunya yang menyakitkan kayak gitu, jangan pendam sendiri kayak gitu. Kalau semakin dipendam bakal nanti kayak tadi Mbak Ari bilang, nanti kayak apa ya, menumpuk gas kan, jadi kayak langsung meledak tiba-tiba, dan akhirnya itu bisa menyakiti orang-orang di sekitar kayak gitu. Jadi ya pesan aku, teman-teman bisa menghubungi konselor. Ya, yang apa ya, salah satu yang bisa menolong teman-teman melalui konseling kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu sih, karena ya aku juga mengalami hal itu kayak gitu. Itu sih dari aku. Ya. Jadi ingat kata Mujarab, keterbukaan ya, adalah kunci. Kayaknya aku kalau nggak sebut itu ini gitu ya. Jadi ini harus bilang bahwa keterbukaan adalah kunci ya, benar ya. Saya sedikit aja nambah bahwa saya bukan mengatakan bahwa konseling itu sebagai satu-satunya cara. Jadi kalau umpama ada ke kantor Joy itu bisa lewat jalan A, B, C gitu. Tapi aku taunya lewat jalan A. Kenapa aku nggak promosiin lewat jalan A gitu. Salah satu caranya kita bisa memulihkan masa lalu, berdamai adalah dengan konseling. Tapi bukan berarti satu-satunya cara adalah konseling. Tuhan bisa memakai berbagai cara apapun. Jadi selamat bergumul, selamat menuju proses untuk berdamai dengan masa lalu. Tuhan memberkati. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share supaya video ini juga makin memberkati banyak orang. Tuhan berkati.